kesehatan keafiatan. Yang saya hormati seluruh Subang yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai hal, termasuk penyakit dan hal-hal yang lainnya. Curah kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua, dan insya Allah nanti di yaumil akhir kita akan bisa mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pimpinan dan sahabat-sahabat seluruh staf yang saya hormati, alhamdulillah hari ini Kordip PS bisa menghadirkan kembali Madu yang ke-22. Mudah-mudahan kita berharap bahwa Simadu ini akan tetap berjalan. Sedikit ingin saya menyampaikan informasi terkait dengan RDK OSDM atau SDMO yang minggu kemarin dilakukan. PPKM atau masih berkepanjangannya coronavirus di negeri kita. Yang pertama mungkin kemarin juga sudah saya share sebagai kesimpulannya tentang refocusing anggaran. Jadi Jabar ini terus anggarannya karena penyederhanaan atau disebut juga refocusing ini. Sehingga beberapa kegiatan-kegiatan ada yang tergerus, terpotong seperti RDK pengawasan misalnya, yang awalnya 5 ini hanya bisa dilakukan 3 saja. Karena kita sudah melakukan 2 kali, maka sisanya adalah 1. Yang kedua juga yang tidak kalah penting selain anggaran, ada juga reschedule tentang SKPP yang awalnya kita dijadwalkan di bulan Juli di Garut, tetapi kemarin karena PPKM terus berlanjut dan ini mungkin hari terakhir tanggal 8 atau tanggal 9, maka ini mungkin setelah mendapatkan kesimpulan apakah hari ini masih diteruskan PPKM atau tidak. Nah, ini menjadi sebuah catatan tentang pelaksanaan SKPP antara Subang dan Garut. Tetapi jadwal awal atau reschedule yang sudah disampaikan oleh Garut adalah di tanggal 26, 27, 28 Agustus yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan juga perlu dipersiapkan beberapa hal, termasuk secara teknisnya adalah nanti teman-teman yang ikut SKPP itu harus sudah mendapatkan vaksin yang pertama minimal. Ini sebagai prasyaratnya. Tentu secara teknis nanti akan kita bicarakan itu, dan juga kita yang penting adalah mempersiapkan dan juga apakah menunggu jadwal 25, 26, 27, 28 ini apakah positif dalam zona merah atau akan berubah zonanya setelah PPKM yang level 4 kemarin. Di samping itu, sahabat-sahabat sekalian, perlu juga saya sampaikan bahwa karena tahun ini juga mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat dari seluruh staf juga akan cair, sehingga sebagai kemarin atau tadi sudah disampaikan oleh Pak Rendra bahwa kebiasaan
untuk operasional itu dipotong 5%. Maka saya menyarankan cukuplah 5%, tidak lebih dari itu. Karena yang 5% itu juga nanti juga akan dikembalikan kepada teman-teman atau operasional kita semua. Jadi mohon dicamkan itu, saudara sekalian. Yang terakhir, saya berharap dan juga mungkin menjadi kesimpulan kita nanti, apakah edaran setelah PPKM level 4 ini diperlonggar atau tidak, nanti kita menunggu edaran dari provinsi dan juga mungkin pasti dari Sekjen nanti akan menyampaikan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bang Jeki sebagai pengampu si madu hari ini, dan mudah-mudahan cukuplah si madu, bukan si racun. Dan si madu hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya pengetahuan tentang penyelesaian sengketa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bersengketa dengan siapapun. Nah, yang terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, karena sekarang ini yang paling sangat berharga adalah kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus semangat, salam sehat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari anggota Bawaslu Kabupaten Subang, Ibu Juju Juhariah SH. Untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Parubutan Harahap. Yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Subang, ada Pak Cucu Kodir, ada Pak Jeki, dan juga yang saya banggakan staf sekretariatan yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini sehingga mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Banyak yang akan saya sampaikan. Pertama, program Simadu adalah program kita. Ini harus terus berlanjut, harus terus ada perbaikan. Hari ini adalah seri yang ke-23 ya dari program Simadu ini. Kemudian tadi sudah dikatakan banyak dari Pak Ketua, terutama hanya mengingatkan untuk tetap teman-teman semua untuk menjaga prokes. Jangan lupa protokol kesehatan, dan yang belum divaksin untuk segera divaksin. Karena kalau sekarang segala sesuatu itu, misalkan kita ingin membuat SKCK, nah itu salah satunya harus ada vaksin. Nah, teman-teman yang belum itu harus segera divaksin. Juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit yang sekarang mewabah di dunia. Juga harus kita saling mendoakan satu sama lain agar kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya pimpinan. Selanjutnya sambutan dari anggota Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Cucu Kodir Jailani SP. Untuk waktunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada host. Yang saya hormati Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, ada Pak Jeki dan Ibu Juju, dan yang saya hormati sahabat semuanya, seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang yang hari ini hadir di forum Zoom. Terima kasih tetap setia melaksanakan Simadu dalam rangka peningkatan kapasitas individu. Alhamdulillah kehadiran cukup
hadirnya cukup banyak, 19 partisipan. Ini menandakan bahwa konsistensi Bawaslu Kabupaten Subang dalam meningkatkan kemampuan sumber daya yang kita miliki untuk terus belajar, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Terima kasih atas komitmennya dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, saya mengaturkan terima kasih kepada tim Medsos yang terus bekerja untuk meningkatkan jumlah pengikut, terutama fanspage Facebook. Alhamdulillah peningkatannya sudah cukup signifikan dari yang sebelumnya 350-an, sekarang sudah 435. Dan tetap urutan kita masih di urutan 2 terbawah. Kalau mau mengejar bulan ini harus targetnya harus 500. Kalau mau naik ke peringkat tidak pada zona merah. Kalau diurut, posisi kita ada di kedua terbawah, ketiga terbawahnya Kota Banjar itu ada di 459 pengikut. Jadi kalau mau mengejar cukup tinggal dikit lagi. Dan kalau mau mengejar lagi, posisi Kabupaten Bekasi ada di 461 pengikut, Kota Bekasi 465 pengikut, Kabupaten Sumedang ada di 475 pengikut, dan ini luar biasa nih Ciamis yang asalnya urutan 3 terbawah, sekarang udah naik ke urutan di atas Sumedang, ada di 478 pengikut. Jadi kalau di bulan ini kita bisa 500 pengikut, ya kita bisa di atas Ciamis dan keluar dari zona merah. Tentu ini membutuhkan kerja keras dari kita semua. Mohon bantuan kepada sahabat semuanya. Teknisnya nanti sama Apatria dan Apahri itu dibimbing bagaimana cara membantunya. Sebagian ada yang di kantor, mohon bantuannya untuk ya tiap hari meluangkan waktu untuk mengundang teman Facebook kita untuk menyukai fanspage Facebook Bawaslu Kabupaten Subang. Terima kasih, itu saja barangkali hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan medsos kita aktivitasnya berjalan dengan baik, dari sisi jumlah pengikut pun bertambah dengan baik, sehingga ada keseimbangan antara aktivitas dengan pengikut, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa medsos Bawaslu Kabupaten Subang keluar dari zona merah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Cucu Padir Jailani. Acara selanjutnya yaitu acara materi yang akan dipandu oleh rekan saya, moderator Bapak Iqbal Ansori Firdaus. Untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih untuk Kang Patria selaku host pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita seraya panjatkan puja serta puji syukur kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang turut dengan ajarannya sampai akhir zaman kelak. Amin. Yang kami hormati Ketua beserta anggota Bawaslu Kabupaten Subang, serta yang saya banggakan seluruh jajaran staf sekretariatan Bawaslu Kabupaten Subang. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan serial peningkatan kapasitas individu yang familiar disebut SIMADU. Pada kesempatan hari ini, Divisi Penyelesaian Sengketa akan mengangkat
terkait tema yaitu tentang alur penyelesaian sengketa proses pemilu bagian ketiga. Yang mana ini kita mengacu kepada Perbawaslu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke acara inti pada diskusi kegiatan Simadu ini. Telah hadir bersama kita narasumber. Kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak J. Johari SPDI selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa. Kepada yang terhormat, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Abang Haji Parahutan Harahap, juga pimpinan Pak Cuko, Ibu Juju, kebetulan Pak Iman mungkin lagi pemulihan kesehatannya kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kira kesehatan kemarin juga saya cukup terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa kuat, sehat kembali dan bisa berkendara langsung ke kantor. Karena bagaimanapun juga agenda-agenda Bawaslu tetap harus berjalan. Dalam Simadu seri yang ke-23 ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kita berdiskusi dengan penyelesaian sengketa ini, apa sih alur-alur yang akan disampaikan. Dan juga terima kasih kepada seluruh staf yang selalu bersemangat dan ceria sama jaga kesehatan semuanya. Baik, alur penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, ya, menurut Perbawaslu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Nah, itu kan di ruang lingkupnya, ruang lingkup yang diatur dalam acara ini adalah penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat, ya, akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Objeknya, objek sengketa itu, ya, itu SK atau surat keputusan atau berita acara. Nah, di sini mengenai alur permohonan penyelesaian sengketa itu ada dua. Baik permohonan yang langsung, ya, maupun tidak langsung. Permohonan langsung, ya, permohonan langsung diajukan ke Sekretariat Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, itu nanti pengajuannya itu ada formulir model VSVP 01 kodenya. Nanti petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Berkas apa saja, ya, yang akan diperiksa oleh nanti petugas. Yang pertama itu permohonan penyelesaian sengketa. Apa yang disengketakannya itu? Kedua, objek yang disengketakan. Ketiga, identitas pemohon dan kuasa hukum. Keempat, surat kuasa khusus. Yang kelima, bukti dan daftar bukti. Pendaftaran surat kuasa khusus dilakukan oleh petugas dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Ya. Menerima berkas kelengkapan pendaftaran surat kuasa khusus yang terdiri dari surat kuasa khusus asli, ya. Nanti berita acara sumpah advokat masih yang berlaku itu kopinya, kartu tanda advokat dan kartu tanda penduduk kuasa.
yang melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan berkas surat kuasa ya khusus. Mencatat dalam buku registrasi atau register surat kuasa khusus dengan format sebagai berikut. Ada nomornya, ada nama pemohon, tanggal, nama kuasa hukum, berkas perlengkapan surat kuasa khusus, dan keterangan. Berkas permohonan dibuat dalam 4 rangkap, terdiri atas 1 rangkap asli bermaterai dan reges kantor pos. 3 rangkap salinan dan 1 file dokumen digital atau soft copy dengan format Word dan unit penyimpanan data. Nanti permohonan dicatat dalam buku penerimaan permohonan. Nah, permohonan tidak langsung diajukan melalui laman penyelesaian sengketa pada laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi terdapat dalam panduan SIVS petugas memastikan. Ya, ini yang tidak langsungnya ya. Yang pertama, pemohon mengisi formulir pendaftaran pada platform SIVS, itu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, pada laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Pemohon memperoleh username dan password. Yang ketiga, username dan password digunakan untuk mengajukan permohonan. Jadi nanti itu yang pemohon itu nanti kalau secara tidak langsung itu mendaftarkan dulu, baru dikasih username dan passwordnya. Ya. Pemohon mendapat konfirmasi otomatis. Ya. Pemohon menyampaikan dokumen berkas fisik permohonan secara lengkap kepada petugas penerima permohonan. Walaupun itu secara tidak langsung, tapi tetap berkasnya itu harus disampaikan. Nah, terus tenggang waktu pengajuan permohonan. Nah, yang pertama, permohonan disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan objek sengketa. Ya, ini 3 hari kerja. Bukan 3 hari kalender, ini 3 hari kerja ya. Yang kedua, jika berkas permohonan tidak lengkap, petugas menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon agar melengkapi kekurangan berkas paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan yang disampaikan. Yang ketiga, permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh petugas penerima permohonan. Lanjut, berapa lama proses pendaftaran penyelesaian sengketa? Permohonan diajukan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan objek sengketa. Jika berkas belum lengkap, bisa dilengkapi paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan. Kalau sudah lengkap, maka itu langsung bisa diregister. Verifikasi formil atau pemeriksaan dokumen dan material. Yang pertama, berkas yang telah dinyatakan lengkap harus diverifikasi secara formil dan material. Verifikasi dilakukan kembali oleh pejabat struktural pada bagian atau unit kerja yang menangani penyelesaian sengketa. Dan pejabat struktural meregister permohonan dan menuangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu atau Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Itu tergantung dengan tingkatannya ya. Permohonan diregister. Permohonan yang telah dinyatakan lengkap secara formulir dan material dicatat dalam buku register. Itu formulir model PSPP 05. Nah, ini ada pembentukan tim kerja. Setelah permohonan diregister, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya, membentuk tim kerja yang meliputi tim mediasi, tim adjudikasi, dan tim perumus putusan. Bagaimana kalau permohonan tidak dapat diterima? Itu permohonan tidak dapat diterima, itu ada formulirnya model PSPP 06. Kenapa bisa diterima? Yang pertama, itu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang merupakan sengketa antar calon dalam internal atau partai politik dan atau permohonan yang diajukan telah melebihi jangka waktu pengajuan. Jadi kalau misalkan sudah lewat jangka waktu yang tadi 3 hari itu, setelah ada penetapan atau SK, itu kalau lewat itu tidak bisa diterima. Maka tapi tetap
itu pakai formulir, ya, pakai formulirnya itu PSPV 06 kodenya. Nah, bagaimana permohonan tidak dapat diregister? Itu permohonan tidak dapat diregister itu formulir model PSPV 07. Yang pertama, pemohon tidak dapat melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan berkas pengajuan permohonan tidak lengkap. Yang kedua, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap surat keputusan atau berita acara KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota yang merupakan tindak lanjut dari putusan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu kabupaten kota atau tingkatannya, atau putusan pelanggaran administrasi pemilu yang telah secara TSM. Lanjut, Fat. Terus, barangkali itu, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu, alur penyelesaian sengketa, bagaimana itu pengajuannya sampai bisa diregister, apapun tidak bisa diregister, atau bisa dilanjut atau tidak bisa dilanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, baru saja kita menyimak bersama pemaparan materi dari narasumber. Meningkat ke acara selanjutnya agar kegiatan ini lebih hangat seperti hangatnya secangkir kopi pagi hari. Kita buka diskusi ini dengan sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, kami akan berikan waktu. Aku mau nanya, Bal. Silakan pada Kang Rizky. Silakan kami beri waktu. Silakan. Terima kasih pada moderator. Ada satu pertanyaan biar setidaknya saya sendiri biar lebih paham. Tadi untuk proses yang apa sih yang melalui online itu kan ada pada akhirnya si berkas aslinya juga harus disampaikan ke Bawaslu-nya ya. Itu batas pemenuhannya berapa lama dan gimana misalkan kalau ketika saat registrasi online segala macam itu syaratnya lengkap, tetapi pada prakteknya nanti ketika si pelapor itu diminta berkas aslinya ternyata ada yang kurang atau hilang atau apapun itu. Nanti seperti apa pengesahan verifikasi secara online-nya udah terpenuhi misalkan, tapi pas berkas aslinya ada kekurangan. Itu seperti apa? Biar saya sendiri lebih paham mengenai hal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Rizky atas pertanyaannya terkait proses. Jadi bukan pelapor tapi pemohon ya. Ini proses melalui online ketika berkas asli disampaikan. Mungkin jangka waktunya kapan, kemudian syaratnya lengkap atau hilang, nanti ke depannya kekurangannya, proses apa yang akan ditindaklanjutnya. Mungkin kepada narasumber, Bapak Jeki, untuk bisa menjawab pertanyaan dari Kang Rizky ini. Terima kasih, Rizky. Itu kan permohonan secara tidak langsung, itu lewat online. Itu kan. Itu walaupun secara online itu sudah lengkap, tapi nanti bukti fisiknya itu kurang lengkap, yaitu nanti akan diberi lagi surat pemberitahuan bahwa itu kurang lengkap. Itu kan secara daftar pendaftaran sengketa itu secara online saja, tapi berkas-berkasnya tetap secara fisiknya itu harus sudah lengkap. Ya, artinya itu bisa tidak diterima. Gitu. Kenapa? Karena bukti-buktinya kan tidak ada. Karena Bawaslu juga akan memeriksa seluruh berkas-berkas yang secara fisiknya, gitu kan.
Berarti kan itu ada kekurangan, maka dikasih waktu 3 hari. Gitu. Ya, 3 hari. Dan kalau misalkan 3 hari udah lewat, ya itu nanti juga akan bahwa itu pengajuan untuk secara online itu bisa diterima, tapi secara fisik, bukti-bukti fisiknya itu tidak lengkap, artinya itu kan tidak melengkapi, ya. Itu nanti akan dipemberitahuan lagi formulir. Nah, itu seperti itu. Artinya permohonan itu tidak bisa diterima kalau secara langsungnya, iya, kan gitu kan. Tetap itu buktinya itu harus lengkap, ya. Barangkali itu, Rizky. Iya, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Semoga saya juga lebih paham. Jadi pada intinya, kalau pada saat pembuktian yang fisiknya itu harus benar-benar juga lengkap ya, Pak. Jadi nggak terpatok pada yang pas online-nya aja. Ya, ya. Terima kasih, Pak Jeki. Sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin jelas ya, Ki ya. Untuk selanjutnya silahkan. Oh, ada ini. Fahri, iya, Fahri silahkan. Waktunya Fahri. Pertanyaan buat Pak Iki udah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Iki, jangan sakit. Ya sehat semuanya lah. Yang penting ceria dan bergembira. Amin. Sudah cukup Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Jelas ya? Fahri jelas jawabannya? Jelas sekali. Terima kasih Pak Moderator. Kita kangen gitu kan. Sudah lama nggak ketemu. Iya. Saya ingin ketemu semuanya dengan staf-staf, dengan pimpinan ke kantor. Makanya saya begitu sudah kuat bisa bawa mobil, ya udahlah. Saya 1 bulan lebih tidak ke kantor. Kata ketua, bagian Bang Jeki nih yang ke kantor kan gitu kan. Makanya saya ke kantor kan gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Saya sudah strong kembali kan gitu. Ya, untuk sahabat-sahabat semuanya jagalah kesehatan kan gitu. Jadi sekarang sudah berbagai rasa itu sudah bisa dicerna. Kemarin semua makanan itu kayak mati rasa kan gitu. Teh manis pakai lemon ditambah madu itu juga nggak ada rasanya. Bayangin pakai madu aja nggak terasa. Ya, jaga kesehatan semuanya. Ya, terima kasih Fahri. Ya. Ya, izin moderator. Saya mau bertanya. Selanjutnya, oh ternyata ada Kang Yuda. Kangen udah lama nggak nanya nih, mumpung ada Pak Eki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Warahutan, yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, juga rekan-rekan staf yang hadir pada Zoom hari ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan permohonan maaf karena hari ini harusnya jadwal divisi pengawasan karena kondisi Pak Kordip masih belum normal, belum stabil, jadi digantikan oleh divisi sengketa. Jadi terima kasih kepada Pak Eki yang sudah bersedia menggantikan jadwal pengawasan pada hari ini. Yang kedua tentunya ini mengerucut ke sebuah pertanyaan namun di luar konteks apa yang dibahas oleh Pak Eki. Pertanyaannya simpel, Pak Eki sareng saha ka kantor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ruangan atau Yud? Kirain hanya pendalaman materi. Pak Eki anak buah. Aduh. Izin, Kang Iqbal. Ya silahkan bertanya. Pak Ketua ya. Silahkan Ketua. Ya, terima kasih Kang Iqbal. Jadi gini Pak Kordip PS, kan dalam mengajukan sengketa itu diberi waktu 3 hari di dalam melengkapi persyaratan. Nah, nanti baru keluar dari Bawaslu surat untuk penerimaan laporan. Dan dianalisa oleh Bawaslu apakah berkas-berkasnya itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Sehingga diberi waktu 3 hari kerja lagi untuk melengkapi seluruh persyaratan pengajuan. Nah,
setelah dilewati 6 hari, ternyata begitu dijadwalkan tentang sidang penyelesaian sengketa, mengajukan untuk ketika itu langsung pembatalan dan tidak dilanjutkan penyelesaian sengketanya. Apa yang harusnya kita lakukan? Apakah langsung pada saat itu juga terus dilanjut atau diberhentikan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan Kordi PS. Waktu kemarin eta Pak Kordi PS sakit naon sih? Tak apal orang mah. Mohon. Coba beja. Terima kasih, Bang Ipal. Ya, Pak Ketua, atur nuhun. Ya, ini pertanyaan dari Pak Ketua ketika dalam proses pemohon melaporkan terkait sengketa ini dalam kurun waktu 3 hari ketika berkas persyaratan telah diberikan waktu kembali dan telah sesuai, kemudian diadakannya proses selanjutnya. Kemudian ketika akan dilakukan sidang, pelapor atau pemohon ini mencabut, ya Pak Ketua ya, mencabut atau tidak jadi untuk diadakan sidang tersebut. Bagaimana langkah selanjutnya? Mungkin itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait kesehatan Pak Jeki dulu, sakit apa? Ya, itu. Silakan kepada Pak Jeki, waktu dan tempat ya. Ya, terima kasih Ketua atas pertanyaannya dan juga pertanyaan yang menyangkut kesehatan diri saya itu penyakit apa misterius, apa seperti apa barangkali itu. Gini, itu pengajuan 3 hari itu ya, itu untuk melengkapi semuanya berkas. Bagaimana kalau belum lengkap? Itu dikasih waktu lagi 3 hari. Itu kan? Nah, kalau batas waktu 3 hari tidak lengkap, bahwa itu tidak memenuhi syarat. Nah, itu akan dikasih tahu pemberitahuannya. Nah, itu 3 hari itu belum bisa diregister. Kalau sudah benar-benar lengkap, itu baru diregister, dikasih nomor segalanya itu dengan formulirnya yang lengkap. Nah, itu baru 12 hari kerja tank. Nah, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba di jalan gitu kan, dia akan mencabut. Ya tetap itu artinya permohonan itu tidak bisa dilanjutkan atau persidangan tidak bisa dilanjutkan dengan alasan bahwa pemohon mencabut pengajuan atau gugatan seperti itu. Tetap dikasih tahu pemberitahuan. Walaupun sudah masuk dalam tahapan persidangan. Ya, itu 12 hari. Ya. Barangkali itu Ketua. Nah, mengenai kesehatan saya juga bingung kan gitu kan. Waktu saya sempat jatuhnya itu kan posisinya itu bukan lagi berdiri, ininya lagi duduk. Gitu. Saya lagi nunggu, kayaknya enak nih ya, makan yang hangat-hangat, lalala, asam-asam. Saya itu pesan soto Lamongan, anak saya yang suruh pergi. Itu sudah maghrib. Saya lagi nunggu di depan bari nonton TV kalah kalir. Saya duduk aja di meja makan. Itu kayak ditumpahin Ketua. Kumaha sih? Ya posisinya kayak dibahayakeun lah kan gitu kan. Sampai saya sobek, mungkin kalau sekarang juga masih ada bekasnya. Tapi ini tidak perlu dioplas ya, operasi plastik, cukup saya kasih betadin juga sudah sembuh. Nah, padahal itu minggu pagi, bukan minggu pagi, maksudnya hari Minggu, itu jam 11-an lah. Saya itu sudah diperiksa ke dokter. Tensi darah saya itu 120/80, artinya normal lah. Begitu pakai suhu juga saya 34 apa 35 kan gitu. Kalau tanda-tanda COVID, ya mungkin semuanya itu sudah ada. Dari mual, pusing kan gitu kan, lesu kan gitu. Itu semuanya sudah ada lah. Kalau misalkan saya masuk ke rumah sakit atau diperiksa ke rumah sakit, itu udah pasti positif lah Ketua kan gitu. Ya kayak 7 keliling lah. Gimana sih orang-orang yang apa sih
bukan migrain ya, penyakit sakalor apa gimana kan, itu seperti itu. Pokoknya nggak punya rasa lah. Sampai saya disarankan oleh teman saya itu si Empo, itu dikasih garam Himalaya. Saya beri secara online, juga saran dari ketua, kita harus mengikuti apa syarat sunnah Rasul, kita harus memakan garam kan gitu kan. Tapi jangan terlalu banyak ketua, itu dikit-dikit aja kan gitu kan. Alhamdulillah itu 2-3 hari itu baru bisa ada rasa lah. Ya kalau misalkan makan soto ya rasa soto, makan mangga ya rasa mangga kan gitu. Itu mangga sudah matang atau mangga yang tidak matang itu kan bisa terasa kan. Kalau kemarin itu semuanya rasa pahit lah kan gitu. Gitu. Sampai berapa ya? Dari tanggal 3 itu mulai tanda-tanda itu sampai tanggal 21 itu saya tidak bisa beraktivitas kan gitu. Kalau disebut isoman, ya isoman kan gitu kan. Karena tanda-tanda COVID itu semua sudah ada kan gitu. Barangkali itu ketua, nanti ngobrol banyaklah di darat lah kan gitu kan. Terima kasih. Ya mungkin itu Pak Ketua. Sudah cukup ya. Luar biasa jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin itu. Mungkin yang lain? Penambahan mungkin. Ya silakan Bu. Boleh. Terima kasih. Terkait tadi ya proses alur sengketa itu tadi dikatakan pertanyaan Pak Ketua itu kan setelah 3 hari kemudian ada dicabut ya dari pemohon. Nah, yang kemudian Pak Jeki mengatakan bahwa itu langsung dikatakan tanpa proses ya, tanpa proses adanya persidangan ya. Nah, kalau menurut saya biasa dari proses itu kan setelah 3 hari, kemudian ketika itu lengkap kan diregisternya Pak. Nah, setelah diregister ada upaya kita untuk melakukan persidangan dari proses sengketa tersebut. Nah, apakah tidak sebaiknya karena proses sengketa itu yang mengeluarkan dari Bawaslu itu mengeluarkan suatu putusan. Apakah tidak sebaiknya ada proses terlebih dahulu karena sudah diregister, kemudian dari proses itulah kemudian dilakukan suatu putusan. Jadi harus ada upaya dari Bawaslu untuk melakukan persidangan, gitu Pak. Karena sudah diregister itu, karena kalau sudah terregister itu adalah tanggung jawab kita selaku Bawaslu untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, proses inilah adanya upaya persidangan itu, kemudian kita mengeluarkan putusan. Karena kan kalau proses persidangan itu kan bisa saja dengan mediasi yang seperti itu, Pak. Atau mungkin kalau sebelum diregister, kalau menurut saya sih kalau selalu sebelum diregister itu bisa tidak ditindaklanjuti oleh kita karena sudah diregister, terregister. Itu harus ada satu putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu dengan melakukan persidangan. Itu barangkali, tapi saya lupa lagi, ini harus dibaca lagi terkait dengan perbawaslunya. Mungkin ada masukan dari pimpinan yang lain. Itu barangkali Pak Jeki, mohon izin. Ya iya Bu, kalau misalkan itu 3 hari ya batas itu belum lengkap, maka dikasih waktu 3 hari lagi untuk melengkapi berkas kan gitu kan. Nah, setelah lengkap semuanya itu baru diregister dan register itu dikasih pemberitahuan bahwa itu sudah lengkap dan langsung dijadwalkan untuk sidang. Kan gitu kan. Itu selama 12 hari prosesnya dan persidangan sampai ada keputusan akhir. Nah, bila mana dan tadi pertanyaan ketua itu bagaimana kalau pas waktu sidang itu tidak hadir atau mencabut gugatan? Ya tetap itu ada keputusan Bu. Tetap kita gelar sidang, tetap bahwa itu artinya pemohon tidak hadir, ya akan ditanyakan kenapa ketidakhadirannya, kan gitu kan? Alasannya seperti apa? Nanti kalau misalkan itu tetap sidang tetap berjalan dan itu keputusannya bahwa pemohon mencabut atau tidak menghadiri, beberapa itu pun juga catatan beberapa kali sudah diundang untuk hadir dalam persidangan itu. Karena kita punya waktu 12 hari
masa sidang. Barangkali itu, Bu. Ya. Tadi sih pemahamannya tidak ada persidangan gitu, Pak. Ada persidangan, itu kan Ya. masa-masa persidangan itu. Ya cukup. Terima kasih Pak Jeki. Ya. Terima kasih Bu Juju yang telah ikut bertanya. Untuk selanjutnya mungkin. Selanjutnya ini kopi juga, rasa kopi sekarang. Ya. Kemarin itu pahit. Luar biasa. Sekarang mah kopi rasa kopi, Bu. Gitu. Ya. Rasa Apabila apa, Pak? Rasa tidak ada kopi yang sekarang mah. bertanya kembali, kami cukupkan ya. Ganti rasa jeruk. Ya. Ini saja. Terima kasih atas perhatian dari seluruh peserta Zoom meeting pada kegiatan Simadu seri ke-23. Untuk selanjutnya saya kembalikan kembali. Bentar ya. Halo. Apa? Selanjutnya kita kembalikan kembali kepada host. Silakan. Ya. Halo. Terima kasih rekan moderator. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan juga para pimpinan dan rekan-rekan yang sudah hadir mengikuti kegiatan Simadu kali ini. Saya cukupkan dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.